Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan izinkan kita bersama. Dan tak lupa kami ucapkan salam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Biar dengan kondisi yang sekarang ini kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mendedikasikan kita untuk kepujian dan kehormatan nama Tuhan Yesus. Mari kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Maha besar Bapa kami, Allah yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, serta kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hingga kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh membawa hidup kami, hati kami, roh kami untuk mengagungkan nama Tuhan. Saat kami menyembah, mengagungkan nama Tuhan, kami dipuaskan oleh Tuhan, kami dikenyangkan oleh Tuhan melalui pujian penyembahan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada jalan keluar di sana. Ada kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera-Mu yang ilahi di dalam setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyatukan hati ini membawa pujian pengagungan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang berlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan namanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu.
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kita akan sembah bersama-sama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan namanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
Segala pujian, kehormatan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Lord, Kau hadir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Engkau tetap Allah yang kami sembah, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tidak tergoyahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah, selamanya Engkau Allah yang kami puji, selamanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon belas kasih daripada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami, negeri kami Tuhan, perlawatan yang daripada Engkau ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri. Haleluya. Bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah negeri kami Tuhan. Ini seru kami, ini doa kami ya Bapa. Haleluya. Yesusku, ya Tuhan. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, haleluya, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, Indonesia. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah,
Terangkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang bertindak, karena Engkau Allah yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu untuk menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia dibangkitkan oleh Tuhan, Indonesia dibebaskan dari segala permasalahan, dari segala problema yang ada Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, sahabat umat-Mu berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang memberikan ke jalan keluar, Engkau Allah yang memberikan kelepasan, Engkau Allah yang memberikan pemulihan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Kau hadir Tuhan saat negara kami mengalami kesulitan Tuhan, saat negara kami melalui Tuhan permasalahan problem Tuhan. Engkau Allah yang menyelesaikan, Engkau Allah yang menjadikan jawaban, Engkau Allah yang menjerikan, melepaskan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Biarlah lawatan Allah terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saja sebentar kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Engkau Tuhan, berkata-katalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau persiapkan, menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Apa yang Kau mau dalam setiap kami Tuhan, biar kami boleh melakukan kehendak daripada-Mu Tuhan. Karena sumber jawaban dalam hidup kami ya Bapa, yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga perkataan firman Tuhan boleh menempel setiap kehidupan kami, dan hidup kami boleh dibenarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu ucapan syukur kepada Tuhan, jikalau hari ini kita tetap diberikan kesehatan dari Tuhan, kita masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, masih kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia dipulihkan dan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan syukur kepada Tuhan, jikalau saat-saat hari ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan, masih bisa kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang sejati. Bagaimana ibadah yang sejati itu?
Dan ketika kita memahami tentang ibadah yang sejati, ada sesuatu dampak dan hasil yang akan kita peroleh. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, yuk kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Berbahagialah yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang memahami ibadah itu dalam arti yaitu menghadiri kebaktian di dalam gereja. Ya, kalau kita berada di dalam gereja itu namanya ibadah. Ya, berkumpul bersama-sama. Ya, memuji Tuhan dalam satu lingkup, yaitu gereja. Dan kita perhatikan seringkali kita memahami ibadah itu sebagai satu rutinitas. Ya, minggu ibadah, tengah minggu ada ibadah doa, penyembahan, dan lain sebagainya. Tapi merupakan hanya satu rutinitas. Sesuatu yang dilakukan seperti biasa. Ya. Ada juga yang dinamakan ibadah itu dipahami dengan doa. Sehingga ada yang mengatakan, saya kalau di rumah saya hanya berdoa. Ya, saya hanya cuma bisanya berdoa. Dan itu pemahaman tentang ibadah. Ada yang juga menyanyikan puji-pujian ketika saya memuji Tuhan di mana saja dalam keberadaan apapun, maka itu seringkali dianggap menjadi ibadah. Saya kan sudah ibadah, saya memuji Tuhan. Dan bahkan ada yang juga memahami bahwa ibadah itu memberikan uang persembahan, memberikan persembahan, ya itu ibadah. Tapi yang sebenarnya apa yang Paulus katakan? Dikatakan bahwa ibadah yang sejati, ya, ibadah yang sejati adalah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep yang ada. Konsepnya apa? Yaitu mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi dikatakan pada ayat 1, mempersembahkan tubuh kita. Ya, sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah disebut dengan ibadah. Konsep yang kedua, Rasul Paulus katakan hidup berjemaah. Ya, sebagai tubuh Kristus. Jadi katakan, oh di gereja, itu namanya berjemaah. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima.
Dan di situ disebutkan bahwa satu tubuh itu banyak anggota. Dan perhatikan, walaupun banyak anggota, itu tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Oleh sebab itu konsep itu seringkali katakan bahwa hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Ya. Berbagai macam anggota, juga berbagai macam tugas yang diberikan. Kalau mata punya tugas sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Tapi itu menjadi satu anggota di dalam satu tubuh. Nah, seringkali pemahaman ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Wah, nggak enak kalau kita tidak berjemaah. Ya. Nggak enak kalau kita nggak kumpul. Dan hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu masalah sehingga kita tidak bisa berkumpul menjadi satu perayaan, satu kegiatan yang besar. Dan realitasnya hari-hari ini kita ada di tempat kita masing-masing. Ya, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan kelompok yang kecil, ya, dan bahkan mungkin kita sendirian. Tapi marilah kita melihat bahwa ibadah yang sejati itu tidak lain mempersembahkan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang kudus, ya, menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Memberikan hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup. Nah, sudahkah di dalam kehidupan kita ini memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ya. Sudahkah kita memberikan seluruh kehidupan kita? Jangan kalau kita datang bersama-sama di dalam satu tempat di gereja dan itu menyatakan bahwa aku memberikan persembahan tubuhku, mempersembahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Tapi nyatanya seringkali kita tidak memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Kita ibadah dengan seenaknya, ya. Kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Apakah itu yang berkenan? Apakah itu yang disebut dengan ibadah yang sejati? No. Sembahkanlah seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, kehendak kita kepada Tuhan. Ya. Ini harus, tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya tidak ada di gereja. Ya. Tubuhnya ada di gereja, tetapi hatinya tidak berada di gereja. Apakah itu yang disebut dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita? Mari, hari-hari ini kita sedang diajar oleh Tuhan supaya kita menjadi seseorang yang dapat mempersembahkan tubuh kita, ya, mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu yang disebut dengan ibadah yang sejati. Satu rencana Tuhan yang indah. Kalau saya mengamati untuk hari-hari ini, untuk kita kembali untuk bisa membangun ibadah yang sejati itu. Ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka akan teraplikasi, ya, akan terwujud di dalam kehidupan kita, dalam sikap kita. Ya. Apa aplikasinya? Tidak lain adalah kita harus tunduk. Tunduk di dalam otoritas Allah.
Bukan hanya tunduk, tapi kita hormat dan kasih kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita tunduk? Sudahkah kita hormat kepada Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan ini. Kalau itu terjadi, sudah teraplikasi ya di dalam kehidupan kita, ya, maka di mana saja, kapanpun, keberadaan dimanapun, ibadah itu pun maka kita bisa melakukannya menjadi ibadah yang sejati. Karena apa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kata ibadah itu adalah tunduk hormat dan mengasihi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu harus juga kita menjaga hidup kita terus menerus. Di mana kita berada, dalam situasi apapun, kapanpun, hidup kita tetap untuk memuliakan Tuhan. Tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang disebut dengan ibadah sejati. Di rumah saudara, di tempat saudara, di mana saja, kapanpun, sudahkah kita memuliakan Tuhan? Ya, jangan hanya berada di tempat di gereja itu. Tapi mari kita akan, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, dan menjadi ibadah yang sejati. Kata mempersembahkan di dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan yang namanya para imam, ya, di mana imam-imam itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, imam-imam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oleh sebab katakan persembahkan tubuhmu, ya, mempersembahkan tubuhmu. Mari kita mau belajar. Seperti dalam perjanjian lama ini, imam-imam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita harus lihat saudara, syarat agar berkenan kepada Tuhan, syarat agar korban itu berkenan kepada Tuhan, dengan jelas di dalam perjanjian lama itu ada syaratnya, yaitu yang pertama, persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup. Dalam tradisi perjanjian lama, yang menjadi korban, ya, yang dikorbankan hanya hewan yang hidup, bukan yang mati, bukan yang sudah menjadi bangkai yang dipersembahkan. Tidak bertanya. Ya, sudahkah kita melakukan persembahan yang hidup? Ya tadi katakan, seringkali kita ibadah, tapi kita tidak menjadi orang yang hidup di dalamnya. Mati dalam kerohanian kita. Tadi katakan bahwa ibadah hanya merupakan satu rutinitas. Ya, itu bukan persembahan yang hidup. Ya, ingat saudara, nampaknya hidup tetapi ternyata mati. Contohnya apa? Kita beribadah tapi kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu seringkali saya tekankan, adakah di mana kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, hadirat Tuhan itu ada enggak? Iya. Kita ada di dalam posisi kondisi seperti ini. Sekalipun kita beribadah di rumah, adakah hadirat Tuhan itu turun? Bisakah kita menikmati hadirat Tuhan itu? Sehingga kita bisa beribadah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun.
Tadi dikatakan kita kumpul tapi ternyata kita menjadi orang yang mati rohani kita. Kita nggak bisa menyembah kepada Tuhan. Tubuhnya ada, nyata. Sebab itu dalam tradisi PL katakan yang dipersembahkan adalah yang hidup. Mari saudara. Sudahkah kita mempersembahkan yang hidup? Hidup kita ini loh. Jangan realnya, wah ketoknya hidup, tapi mati rohani kita. Gak ada semangat, gak ada sukacita, ya loyo kita. Mari hari-hari ini kita mau bangun, kita mau berikan persembahan yang hidup. Hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua syaratnya apa yang dipesan? Yaitu persembahan yang kudus, tidak bercacat celah. Kalau kita perhatikan saudara, kalau itu domba yang akan dipersembahkan, dilihat saudara. Ada cacatnya, tidak layak, tidak bisa menjadi persembahan. Ya, tidak bisa dipersembahkan dan itu tidak berkenan, sekecil apapun. Artinya apa saudara? Hidup kita ini seperti apa? Apakah kita menjauhi dosa? Atau bahkan kita menjadi pendosa? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, mempersembahkan kehidupan kita kudus dan tidak bercela. Jauhilah dosa. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjauhi dosa? Sudahkah kita benar-benar hidup kita ini loh berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Sudahkah hidup kita tidak bercacat celah? Dosa itu mengakibatkan kehidupan kita ini tidak berkenan. Mengakibatkan ibadah kita tidak sejati. Dalam kondisi yang seperti ini, masihkah kita hidup di dalam kekudusan? Masihkah kita hidup di dalam kebenaran? Ya, itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Jauhi dosa. Ada banyak menjadi hamba Tuhan, melayani, aktivis, jemaat. Wow, begitu luar biasa kalau ibadahnya. Tapi ternyata masih hidup di dalam dosa. Hari ini mari mau kita belajar. Kalau kita mau jadi ibadah yang sejati, jauhilah dosa, tinggalkan dosa itu. Baru tadi katakan persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya persembahan yang hidup, bukan kudus dan tidak bercela, tapi dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan? Atau hidup kita membuat keselnya Tuhan? Sedih Tuhan melihat kita. Mari hari-hari ini buatlah diri kita supaya hidup kita itu selalu menyenangkan Tuhan. Kata berkenan itu adalah eurestos. Eurestos yang artinya bukan hanya berkenan, tetapi juga diterima. Nah, itu namanya berkenan. Banyak kita, wah kitanya baik, tapi gak diterima. Seakan-akan kita memberikan yang terbaik, tetapi ternyata pemberian itu tidak diterima. Dan perhatikan, ini menjadi satu syarat di dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kembali katakan, bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati itu?
Ya. Melakukan ibadah yang sejati seperti apa? Dengan tegas dikatakan, yaitu tidak mengikuti kehidupan dunia. Ya. Itulah yang berkenan. Itulah disebut dengan ibadah. Sudahkah kita tidak mengikuti arus dunia, kehidupan dunia? Coba hari-hari ini ya Pak, arus dunia membawa kita kemana? Untuk kita mulai apa saudara? Kecewa dengan Tuhan, ya kan? Aku udah setia, aku melayani, aku beribadah, tapi hidupku seperti ini. Mulai meragukan akan Tuhan kita. Dengan kondisi yang seperti ini akan membawa kepada kita untuk meragukan, benar enggak Tuhan itu masih menyertai kita? Tuhanku dahsyat. Ya. Tuhanku luar biasa, Tuhanku sanggup untuk menolong. Ya. Seringkali kita dunia akan menyeret kepada kita untuk meragukan. Mari saudaraku yang kekasih, melalui perenungan kita dalam kondisi yang seperti ini, janganlah kita mengikuti arus dunia, kehidupan dunia ini. Tinggalkan Tuhan, beralih kepada. Dan ini sudah dibuktikan oleh umat Tuhan di dalam perjalanannya untuk menuju kepada tanah perjanjian itu. Mereka gagal karena mereka meragukan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah duniawi. Makanya katakan ibadah yang sejati itu tidak mengikuti. Ibadah yang sejati bukan saja katakan tidak mengikuti kehidupan dunia. Tapi ibadah yang sejati itu adalah mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, hari-hari ini dunia ingin membawa kepada kita untuk kita serupa dengan dia. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, perubahan budi, pembaharuan budi kita. Yaitu apa? Perilaku yang lahir dari akal budi yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Dan yang diperbaharui oleh Tuhan, itulah yang disebut dengan gaya hidup. Nah, bagaimana gaya hidup kita? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Hari-hari ini gaya hidup kita sebagai anak Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana? Sama dengan dunia yang sudah mulai cari dengan berbagai macam cara ya. Dan tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan. Gak mau taat. Ya, itu bukan gaya hidup. Gaya hidup orang benar. Karakter Kristus di dalam hidup kita. Mari kita akan perhatikan. Seringkali kita melanggar dan melanggar dan melanggar. Ya, bahkan seenaknya sendiri. Kita melihat
hari-hari ini katakan, ayo lawan wabah ini. Dengan apa? Jaga diri. Iya kan? Jaga jarak. Tapi apa yang terjadi? Kita masih seenaknya saja. Apakah itu gaya hidup Kristus? Tidak. Yesus memberikan teladan. Dia taat. Dia melakukan kehendak Bapa. Mari kita akan mengintrospeksi diri hari-hari ini. Sudahkah kita bisa memperhatikan dan menjadi gaya hidup karakter Tuhan itu dalam hidup kita? Saya bersyukur kalau hari-hari ini saya termasuk di dalamnya. Untuk apa saudara? Stay home. Ada di rumah. Ya. Untuk apa saudara? Untuk mentaati protokol kesehatan. Ya kita harus tunduk. Bagaimana kita kalau tidak akal budi kita itu dirubah. Ya. Jangan kita mentang-mentang Tuhan melindungi saya. Tapi ternyata kalau itu udah gak benar, apakah kita mau melanggar, kita mau kan? Misalkan kalau ini api panas, jangan dipegang. Nah kalau kita mau pegang api, ya yang salah siapa? Pasti kita akan kena api dan kita akan luka. Hanya ayo kita belajar gaya hidup kita, akal budi kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nah, gaya hidup yang seperti apa yang dimaksud ini? Yang pertama yaitu hidup yang berpadanan dengan status kita sebagai tebusan. Hidup yang berpadanan dengan status kita sebagai tebusan. Artinya apa? Bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka hidup kita harus berpadanan. Ya, dengan apa? Karya penebusan. Kalau kita sudah ditebus dari dosa, jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita sudah hidup dan menerima keselamatan, jangan sampai kita sia-siakan keselamatan itu. Itu namanya hidup berpadanan dengan status sebagai tebusan. Ya, jangan seenaknya saja kita. Makanya itu harus menjadi gaya hidup, yaitu hidup yang berpadanan dengan status kita sebagai tebusan. Yang kedua, kalau kita membaca tadi ayat 1 dan ayat yang kedua dalam Roma 12, ayat yang ketiga disebutkan apa saudara? Menjadi rendah hati. Ya, saudara bisa baca ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan di sini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan, kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Ya, sekali-kali kita katakan pikirkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Ya, orang mengatakan sombong, kegeden pikiran. Ya. Itu bukan jadi gaya hidup. Yesus tidak membawa dan mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah. Itu harus dipertahankan. Ya, tak? Dia tidak memikirkan sesuatu yang seperti Allah. Tapi justru dia apa? Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba.
manusia dan menjadi hamba. Dan kita tahu Yesus taat, Yesus menjadi korban penghapus dosa. Dia taat sampai di atas kayu salib. Jadi inilah menjadi gaya hidup kita. Jangan sok. Tadi saya katakan, wah saya dilindungi oleh Tuhan. Yes, memang dilindungi oleh Tuhan. Tapi jangan sombong. Kalau ini harus dijaga, ya jaga. Ya, kalau ini harus dilakukan, lakukan. Gitu loh. Jangan kita menganggap kebal dalam hidup kita. Itu bukan gaya hidup. Mari hari-hari ini sebenarnya Tuhan sudah mengajar dan sedang mengajar kita untuk kita memperhatikan hidup kita. Gaya hidup kita itu sudah. Apakah kita mau tadi nyanyian merendahkan diri, berdoa. Ya toh? Memanjatkan doa kepada Tuhan untuk apa saudara? Untuk bangsa kita. Ya kan? Untuk negeri yang kita cintai, untuk hidup kita, untuk kesejahteraan. Marilah untuk hari-hari ini dalam kondisi seperti ini, kita mau diajar menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang rendah. Bukan sombong. Sekarang siapa yang bisa dan apa yang bisa kita sombongkan? Semuanya runtuh. Ya. Dunia runtuh, kondisi runtuh. Mau dengan apa saudara? Baru virus corona, COVID-19. Ya, semua lockdown, semua daerah-daerah itu. Semua terkunci. Ya, jangan katakan, bebas saya. Ingat saudara, jangan sombong. Tuhan mengatakan orang yang sombong Tuhan benci. Ya, Tuhan akan rendahkan itu. Mari kita mau buat gaya hidup kita. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk negara. Kita juga berdoa untuk apa? Saudara-saudara kita, untuk diri kita. Apa yang bisa kita andalkan? Tidak ada saudara. Mari kita gaya hidup kita. Ya, tidak mengikuti perilaku dunia. Tapi kita sudah diubahkan. Gaya hidup yang apa? Kalau kita baca di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8 di dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, yaitu kita punya kan kita harus memiliki gaya hidup yang berfungsi efektif di dalam tubuh Kristus. Efektif. Ya. Dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk melayani. Ya. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 dikatakan itu. Banyak anggota, tapi masing-masing anggota itu tidak sama. Masing-masing anggota punya tugas tanggung jawab. Ya, dan ini kan, kalau kita punya gaya hidup berfungsi efektif di dalam tubuh Kristus untuk melayani, itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Sudahkah kita efektif dalam tubuh? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai tim yang lain. Mari, ini menjadi tubuh Kristus. Kalau ada satu yang tidak efektif, semuanya akan terganggu. Hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih ingatkan dan mengajar kepada kita, supaya kita punya gaya hidup yang berfungsi efektif di dalam tubuh Kristus untuk melayani. Kita bersyukur untuk hari-hari ini kita bisa melayani saudara-saudara yang ada di tempat saudara masing-masing. Ya, kita masih bisa melayani dengan segala jerih lelah kita, apapun yang ada.
ya bisa menghasilkan sesuatu untuk membangun dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar efektif di dalam melayani. Oleh sebab itu, ayo kita bersama dukung di dalamnya, bekerja bersama, ya, punya fungsi, dan itu menjadi, ingat saudara, menjadi satu tubuh. Saya bersyukur tim yang ada untuk kita bekerja bersama untuk melayani. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itulah gaya hidup kita. Dan saya yakin saudara, ini hari-hari Tuhan yang sudah membentuk dalam hidup kita untuk kita bisa efektif di dalam melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak-anak melayani. Ya semuanya karena ada dalam satu, yaitu di rumah. Yang dulunya lepas, tetapi hari-hari ini Tuhan ingin mempersatukan supaya kita efektif di dalam melayani. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah melihat seperti itu, bagaimana kita menjadi ibadah yang sejati, gaya hidup kita ya tidak serupa dengan dunia. Dan kalau gaya hidup kita ini sudah berubah dan diubah, maka apa yang terjadi? Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan dampak atau hasilnya apa? Kita melihat di situ. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, sudah nanti baca. Ayat 6 sampai ke-8 dalam Roma pasal yang ke-12. Allah memberikan karunia-karunia. Wah, luar biasa sudah. Kalau kita bisa menjadi ibadah yang sejati, hidup kita menjadi ibadah, dan ibadah kita adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka ada satu dampak, ada satu hasil, yaitu apa? Tuhan memberikan karunia-karunia. Apa karunia apa? Karunia-karunia itu dengan tujuan untuk kita bisa melayani. Bukan hanya melayani, tetapi membangun tubuh Kristus. Syukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini kita dikerjakan supaya kita bisa melayani dan kita bisa membangun tubuh Kristus. Karunia apa, saudara? Coba saudara nanti catat di situ dan baca, temukan. Kita akan menemukan adalah karunia melayani. Apa karunia melayani? Itu adalah karunia mengabarkan berita dari Allah. Berita sukacita, berita damai sejahtera. Ketika hidup kita menjadi ibadah yang sejati, maka kita bisa melayani. Maka kita bisa memberitakan firman Tuhan, mengabarkan berita-berita kebaikan, berita-berita damai sejahtera dari Allah. Karunia apa? Kita melihat di situ ada karunia yang mengajar, ada karunia yang menasihati, yaitu apa? Memberikan semangat kepada orang lain. Kalau hidup kita menjadi ibadah yang sejati, maka kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dan hari-hari ini, inilah kesempatan, inilah waktu yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memberi semangat kepada orang lain. Dalam kondisi seperti ini, saudara dan saya sangat dibutuhkan. Kalau kita menjadi ibadah yang sejati, hidup kita berkenan, hidup kita kudus, dan persembahan hidup kita adalah hidup, maka kita akan bisa menasehati, bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dan kalau ada semangat, maka mereka boleh kembali kepada kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yaitu apa? Memimpin dan belas kasihan. Tuhan akan berikan kepada kita karunia untuk memimpin dan berbelas kasihan. Hari-hari ini, apakah itu ada di dalam hidup kita? Di sekeliling kita banyak yang membutuhkan, banyak yang perlu kita perhatikan. Adakah hidup kita
untuk bisa menikmati belas kasihan. Doakan mereka, beri semangat kepada mereka, bantu mereka. Ya, dan saya yakin jangan kita berpikir aku juga perlu, aku kurang. Itu bukan gaya hidup. Itu bukan hanya berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Ayo kita mau ulurkan tangan kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, belajar untuk kita sampaikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyadarkan kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Mari hari ini, saat hari ini kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau berikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita, mulai persembahan kita. Mari kita mau belajar, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik yang aku berikan kepadamu, yang sejati, yang harum, sehingga itu menjadi satu kesukaan di hadapan Engkau, Tuhan. Jangan bawa persembahan yang mati, yang busuk. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya, untuk mengubah status kita dari pendosa menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia sudah memberikan teladan, dan itulah menjadi gaya hidup Yesus. Maka biarlah gaya hidup itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga karunia-karunia Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karunia melayani, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memimpin, karunia belas kasihan, dan karunia-karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Mari siapkan diri kita. Mari kita akan siapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyembah kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, haleluya. Kita mau bawa satu persembahan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban syukur kita melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang
terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Kepadamu, Haleluya Yesus. oh Tuhan, Ini persembahan kami, persembahanku, ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepadamu persembahan yang hidup, persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Inilah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu Tuhan. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. takkan pernah ku bawa Ini kami Tuhan, yang kami mau berikan yang terbaik bagimu, yang harum, karena Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas akan kasih-Mu, kami tidak bisa membalas akan kebaikan-Mu. Selain ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, yang terbaik bagi-Mu, yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi penyembahan kami. Bawa kami dalam penyembahan-Mu, bawa kami lebih dalam lagi. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, glory Yesus. Kami sadar keberadaan kami.
Kami mau Tuhan Kau mengubah kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami mau berikan yang terbaik. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Itulah ibadah yang sejati. Kami percaya hari ini Tuhan sudah pulihkan kami. Kami percaya Tuhan sudah mengubah pola pikir kami. Engkau sudah mengubah gaya hidup kami. Engkau sudah mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk memiliki hidup yang berpadanan dengan status kami sebagai tebusan. Dan biarlah bawa kepada kami tidak menyombongkan apa yang aku hadapi dan apa yang terjadi dan apa yang menjadi milik kami. Ajar kami untuk dapat merendahkan diri. Dan ajar dalam kehidupan kami supaya kami berfungsi di dalam tubuh Kristus untuk melayani. Dan kami percaya Tuhan, karunia-karunia itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan sudah kuatkan kami. Bapa, di tengah-tengah keberadaan situasi kondisi seperti ini, Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh memiliki hati yang berbelas kasihan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa. Kami berdoa untuk TNI Polri. Kami berdoa untuk tim medis, para medis. Dan mereka-mereka ada dalam garda terdepan untuk menanggulangi wabah yang ada ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara, untuk gereja, untuk sidang jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk wilayah kami, lingkungan kami masing-masing. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Kau sudah mengubah kami. Kami percaya juga Tuhan akan mengubah yang lain. Melalui kehidupan kami yang diubahkan, maka kami boleh menjadi saksi Engkau. Dan kami boleh memenangkan banyak jiwa. Kami boleh memberitakan, mengabarkan berita dari Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengasihi kepada kami. Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kami memberi hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau sudah mengangkat kami. Kami yakin Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami yakin Engkau sudah memberikan sukacita. Kami yakin Engkau sudah memberikan pengharapan kepada kami. Kami yakin Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh hidup benar. Dan kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, karya Tuhan di dalam terus berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, usaha saudara, melayani di mana saudara berada. Di mana saudara berada diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dengan damai, sejahtera, sukacita dari Allah. Terimalah berkat ini dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.